Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa ihtalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu sekalian, dengan taufik Allah Jalla wa Ala, Allah berikan kesehatan, waktu luang sehingga kita belajar bersama. Di kesempatan malam hari ini kita akan sedikit menyinggung salah satu di antara bentuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintahnya, menjalankan syariatnya, ini menjalankan ibadah kepada Allah. Ini caranya adalah kita berkurban. Berkurban ini adalah definisi dari bahasa Indonesia. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah ini menyembelih yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, menyembelih hewan ternak. Seperti yang disyariatkan adalah menyembelih onta, menyembelih kambing, menyembelih domba, sapi, kerbau dan yang sejenis dengannya. Ala kulli hal, di udhiyah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, udhiyah diterjemahkan dalam bahasa kita ini dengan berkurban. Ya, ala kulli hal, berkurban ini bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan udhiyah. Ya, kita berkorban dengan harta kita berkorban dengan harta benda kita, dengan darah kita, dengan tenaga kita, atau hal-hal yang kita miliki. Ini makna kurban kalau didefinisikan bahasa kita. Tapi udhiyah tidak. Udhiyah itu adalah ma yuzbahu minal ibil wal baqari wal ghanami wal ma'az taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Jadi hal-hal menyembelih atau segala hal yang disembelih berupa onta, berupa sapi, kemudian berupa kambing dan domba, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita ya kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak di semua hari, ya, ini di hari Eid, Idul Adha, di hari Idul Adha, dan di hari Tasyrik 11, 12, 13 sampai ketika ya tenggelamnya matahari. Nah, di hari tersebut mana dalil yang mensyariatkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, sering kita baca, ya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah kalian untuk Rabb kalian. Setelah itu Allah gandengkan dengan wanhar. Wanhar, sepakat para ulama, artinya adalah menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau Imam Ibnu Katsir menukilkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'ida, adalah Rasulullah SAW salat Id, thumma yanharu nusukahu. Beliau salat Id dulu, setelah selesai dari salat Id, baru setelah itu beliau menyembelih hewan kurbannya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka. Siapa yang sholatnya bersama kami, artinya sholatnya seperti kami,
artinya salatnya bersama kami pada hari Idul Adha, dan dia menyembelih setelah itu dengan cara penyembelihan kami, bagaimana kami menyembelih sembelihan kurban, maka dia telah menjalankan nusuknya atau sembelihan kurbannya, atau bisa dikatakan sembelihan kurbannya diterima. Wa man nasaka qabla shalah, siapa yang menyembelih hewan kurbannya itu sebelum salat Id, fala nusuka lahu, maka tidak ada kurban untuk dia, tidak ada pahala kurban untuk dia. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Idul Adha ada inisiatif dari para sahabat ingin menyembelih lebih awal. Tujuannya apa? Nanti setelah pulang dari salat Id, Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sudah makan-makan. Jadi enggak perlu lagi nunggu nyembelih lagi, enggak perlu lagi sibuk-sibuk nguliti lagi, enggak perlu masak lagi, enggak perlu. Jadi segera standby saja. Setelah selesai dari salat Id pulang. Sampai di rumah disuguhkan, dihidangkan oleh sahabat, ini sembelihan saya, kata sahabat Nabi. Kata Nabi SAW, maka sembelihan kamu ini enggak sah. Ya, tidak dikatakan sembelihan hari raya Idul Adha, tapi sembelihan kamu ini adalah sembelihan biasa. Ini sedekah biasa. Maka berdasarkan hadis di atas, orang-orang yang mempraktekkan semisal sahabat ini, kalau ditanya apakah hukumnya, boleh saja, tapi tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Iya. Jadi masalah ibadah itu, inisiatif itu sudah ada muncul zaman sahabat, kreatif kan? Ya, kreatif. Gimana ya saya bisa menyenangi Rasul, nyembelih sahabat lagi biar nggak capek nyembelih, saya sembelih lebih awal dah. Nah, jadi sudah ada inisiatif untuk berkreasi dalam ibadah itu sudah muncul dari dulu. Baik, apakah waktu itu zaman Nabi SAW masih muncul wahyu, ditegur oleh Rasulullah SAW, ini perbuatan demikian ini enggak diperintahkan oleh Allah. Kalaupun engkau mau, bahasa kasar kita ya, kalaupun engkau paksa untuk menyembelih, enggak masalah. Tapi sembelihan kamu hanya sembelihan biasa, sembelihan sedekah biasa saja. Silakan. Tapi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu sudah terputus, maka tidak boleh lagi kita untuk berkreasi. Dan dinasihatin Rasul itu adalah sebuah keputusan, sebuah rekomendasi, sebuah tazkiyah bahwa perbuatan sahabat itu benar adanya, tapi tidak dianggap, dijelaskan oleh Rasul, diterangkan ya ini tidak benar. Kalau disebut sebuah sembelihan kurban enggak benar. Nah, ini dari ayat pertama. Ayat yang kedua, disyariatkannya kita berkorban adalah walikulli ummatin ja'alna, ini surah Al-Hajj ayat 34. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami jadikan untuk mereka syariat menyembelih. Masya Allah. Jadi setiap umat itu ada syariat menyembelihnya. Jadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada syariat untuk menyembelih kurban. Tujuannya apa? Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, agar mereka mengingat Allah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, yang satu. Falahu, maka bagi Allah Subhanahu wa taala aslimu, berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikan wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya baik ikhwan, syariat terhadap umat dahulu sudah disyariatkan oleh Allah untuk nyembelih. Ya, tujuannya apa? Agar mereka menyebut nama Allah, menyanjungi Allah Jalla wa Ala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan hal itu, sampaikan kepada orang-orang tersebut, orang-orang yang berkurban, menyembelih tersebut, sampaikan kepada dia, orang-orang yang nyembelih ini sebentar lagi nih kita menyembelih.
dia itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira untuk dirinya. Ya, jadi dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil yang kedua. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshain. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurbannya, beliau menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk. 2 ekor kambing yang gemuk ini sunnah Rasulnya. Ya, sunnah Rasul itu menyembelih di hewan kurbannya itu di hari Idul Adha adalah 2 ekor kambing yang gemuk. Qala Anas, sahabat Anas mengatakan, wa ana adhi bihima. Ana pun juga mengikuti Nabi. Ya, saya pun juga mengikuti Nabi. Ini apa? Menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk. Dalam riwayat lain, doha bikabshain amlahin aqranain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban 2 ekor kambing yang amlahin. Amlahin itu coraknya adalah sebutkan oleh para ulama, amlahin itu adalah putih. Ya, makana abyadha laun, jadi warnanya putih. Warnanya putih. Aqranain, kemudian aqran Zulqarnain azimain, yang memiliki tanduk yang besar. Kambing putih, kemudian tanduknya besar. Nah, ini sembelihan Nabi. Ini ciri-ciri atau bentuk hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zabahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih langsung hewan kurbannya. Jadi dalam hal ini ya, kita dapat sunnah nabinya adalah berkorban. Kemudian ciri kambingnya itu apa? Bertanduk dan warna putih. Tanduk dan warna putih. Atau juga dalam makna lain adalah yang memiliki daging banyak. Jadi daging yang banyak, maka kalau ditanya afdal mana Ustaz, kambing kurus atau kambing besar, kambing gemuk, maka jawabannya jelas kambing yang sangat gemuk. Iya, atau kambing yang mahal. Nah, dan mahal itu nggak harus gemuk juga, kadang begitu ya. Nah, intinya dagingnya banyak. Kemudian setelah itu beliau sendiri yang menyembelihnya. Nah, setelah itu beliau sendiri dengan tangan beliau sendiri yang menyembelihnya. Wasamma wa kabbar. Kemudian setelah itu beliau menyembelih kambing itu dengan menyebut nama Allah Bismillah, ya, atau juga bisa ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa kabbar, Allahu Akbar. Ya. Jangan ditafsirkan di sini katakan takbir Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika nyembelih Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, ini enggak sahih, ini dhaif pendapatnya seperti ini. Dimaknai dengan kabbar, takbir di sini ada takbir Id, enggak, bukan takbir Id, tapi Bismillah, Allahu Akbar. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Atau dalam riwayat lain ada tambahan nanti Bismillah, ya, Allahu Akbar min Muhammad, ya, wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, itu juga bisa, ya, dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Ini petunjuk Rasulullah SAW dalam menyembelih hewan kurban. Dan ketika menyembelih itu satu hewan kambing itu, maka seluruh keluarga dapat pahalanya. Seluruh keluarga sampai ke buyut-buyut ke atas, buyut kita ke pucuk, itu dapat pahalanya. Nah, misalnya siapa namanya? Sebut saja, misalnya si Joko, ya, dari keluarga Joko, nenek Joko sampai buyutnya Joko ke atas. Sebutkan satu keluarganya Joko. Siapa yang termasuk keluarga Joko, maka sudah mendapatkan pahala sembelihan kurban. Kemudian wada'a rijlahu ala sifahihima, ya, sifahihuma. Kemudian Nabi SAW meletakkan kaki beliau di sisinya, di sisi kambing tersebut atau di sisi leher kambing tersebut,
diarahkan ke arah kiblat, tapi nggak harus juga ke kiblat juga, ya. Dibaringkan ke arah sebelah kiri agar memudahkan kita menyembelih dengan menggunakan tangan kanan, memudahkan dengan tangan kanan. Dan inilah bentuk sifat hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sifat cara menyembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udhiyah, ikhwan sekalian, di antara hikmahnya, itu dalil-dalil yang kita bicara, ada 4 dalil yang kita sebutkan. Di antara hikmahnya udhiyah, yang menyembelih hewan kurban, adalah ihya ulis sunnah li sunnati Ibrahim alaihi salatu wasalam bizabhin azimin fi fida'i Ismail alaihi salatu wasalam. Jadi kita menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan penyembelihan yang sangat besar sebagai tebusan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Ya, Nabi Ismail kalau lihat dalam sejarah itu, ikhwan, adalah ketika istri beliau sudah tua, bisa dikatakan mandul, kemudian Allah kirimkan kepada beliau seorang istri, ibundanya Ismail alaihi salatu wasalam. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Setelah lahir ada kecemburuan di situ, dipindahkanlah ibundanya Ismail alaihi salatu wasalam ke tanah yang tandus, ya, yang kita sebut saat ini di Mekah. Kemudian ditinggalkan di sana, kembali lagi ke kampung halamannya di Ibrahim, bertahun-tahun lamanya. Ya, bertahun-tahun lamanya. Kemudian setelah besar Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Ibrahim mengalami mimpi, wahyu melalui mimpi. Jadi wahyu mimpi ini tingkat wahyu yang paling rendah. Meskipun demikian, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tetap menjalankan perintah tersebut, karena ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, ya bunayya, ya, wahai anakku. Gimana ayatnya, saya dilupakan ayatnya. Ya bunayya, dalam Quran surat ada yang hafal ayat ni enggak? Ya bunayya, wahai anakku, inni araka fil manam, ya, wahai anakku, saya melihat engkau dalam mimpi. An asbah, untuk menyembelih kalimu. Ya. Kemudian apa pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, if'al ma tu'mar. Wahai ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni fa innaka satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abaku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Rabbmu, sesungguhnya engkau akan mendapati saya dalam keadaan orang-orang yang sabar. Maka dibawalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ke tempat penyembelihannya, dan di sana beliau digoda oleh iblis. Kemudian dilemparlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan 7 kali lemparan iblis tersebut, sehingga dijadikan syariat lempar jamroh saat ini. Ya. Kemudian dibaringkan Nabi Ismail, ya, matanya diikat. Kemudian Nabi Ismail dibaringkan sebelah kirinya, diinjak sebelah kirinya dengan kaki beliau. Kemudian pisau sudah ditajamkan. Baru setelah itu Nabi Ibrahim ingin menggorok leher anaknya, buah hatinya yang beliau cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Dalam arti apa? Wahai Ibrahim, ya, engkau sudah beriman terhadap saya, sudah melakukan perintah yang saya perintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Sekarang saatnya saya ganti sembelihanmu. Kemudian didatangkan seketika oleh Allah seekor domba, kambing yang begitu besar, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarahnya nyembelih hewan kurban itu, kita adalah menghidupkan
syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, agar di setiap tahunnya kita selalu mengenang bahwasanya pengorbanan seorang ayah, kemudian berbaktinya seorang anak kepada bapaknya sangat-sangat luar biasa, sehingga ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling tertinggi dari ibadah harta. Ya, tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Ya, tidak semua orang. Kalau ibadah solat itu adalah ibadah tertinggi, ya, ibadah tertinggi dari ibadah zahir yang kita lakukan. Adapun udhiyah, menyembelih hewan kurban, adalah ibadah yang paling tertinggi dari ibadah harta. Nah, itu hikmahnya. Yang kedua adalah ma'a taqdimillah min li ahli. Dengan kita menyembelih hewan kurban, ya kita bisa menyuguhkan daging kepada anggota keluarga kita. Atau bahasa kitanya nyicip daging setahun sekali, Pak. Nyicip daging, makan daging setahun sekali. Nah, ada ya Bu, nyicip daging setahun sekali nggak Bu? Setahun sekali ya, setiap Idul Kurban aja nyicip daging kan? Nah, setiap kalangan Senin katik jemu yang jual daging kan? Paling daging ayam ya, daging sapi katik kan? Nah, kemudian wasatil fuqara wal masakin, ya, kita ikut menyenangi atau menyenangkan hati-hatinya orang-orang fakir dan masakin pada hari Idul Adha atau hari Idul Akbar. Nah, ini salah satu di antara ada 3 hikmah, ya, kenapa ibadah kurban itu disyariatkan. Kemudian yang berikutnya adalah poin yang kedua yang akan kita bahas adalah hukmu udhiyah. Hukum menyembelih hewan kurban. Apa hukumnya? Sini silang pendapat dari para ulama. Ada di antara mereka mengatakan wajib, ya. Dan ada juga di antara mereka mengatakan adalah sunnah muakkadah. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Dari kedua pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Dan kapan wajibnya bagi seseorang? Kalau dia sudah menazar, maka wajib baginya, ya, wajib bagi saya untuk menyembelih kurban tahun depan. Sudah, berarti wajib untuk dirinya. Atau bahasa lainnya begini, ini hewan kurban, ini hewan saya kurbankan untuk tahun depan. Ya, maka ini wajib untuk dirinya, nazar, menyembelih nazar, atau menyembelih sudah mentakyin, menjelaskan jenisnya, oh hewan ini untuk kurban saya, maka wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban. Dan yang kedua, ini sunnah muakkad. Ini adalah jumhur para ulama yang berpendapat seperti ini, seperti mazhabnya Syafi'iyah dan dari mazhab yang lainnya. Ada sahabat Abu Bakar, kenapa tidak diwajibkan? Nah, alasannya adalah sahabat Abu Bakar dan Umar, padahal kedua sahabat ini mampu untuk menyembelih, tapi beliau alaihi salatu wassalam tidak melakukannya. Alasannya kenapa? Makhafatan ayyura zalika wajiban. Nanti orang-orang akan menganggap ini wajib, sehingga beliau tinggalkan. Sahabat melihat itu, Umar kan kaya orangnya, banyak duitnya. Abu Bakar apalagi, banyak duitnya. Masa orang kaya banyak duitnya setiap Idul Adha kok nggak berkurban? Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kurban Idul Adha itu, nyembelih kurban Idul Adha itu tidaklah wajib, hanya saja sunnah muakkad. Jadi sengaja Abu Bakar dan Umar meninggalkannya bukan karena nggak mau, bukan karena nggak mampu, sengaja meninggalkannya agar jangan sampai nanti orang-orang setelah beliau menganggap kurban itu adalah wajib. Kalau wajib, maka tidak semua kita mampu untuk melakukannya. Ketika tidak melakukannya jatuh dosa, ya, jatuh berdosa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah poin yang ketiga yang kita bahas. Ini pembahasannya lumayan panjang, kita ringkaskan saja. Udhiyah
ada kriterianya. Apakah semua hewan boleh kita sembelih, kita korbankan? Jawabannya tidak. Nanti ada beranggapan nanti, oh saya nggak mampu kambing, ya sudah, ayam saya banyak. Saya punya ayam 5.000 ekor, saya sembelih semuanya 5 ekor, 5.000-nya. Sudah bisa menyamain 100 kilo sapi misalnya gitu. Enggak bisa gitu. Jadi ada kriterianya. Kriterianya yang hadis atau ayat yang kita baca di atas adalah min bahimatil an'am. Harus binatang ternak. Binatang ternak yang disebutkan dalam ayat ini, ya, Ustaz kan ayam juga binatang ternak. Iya, tapi yang dimaksud bahimatil an'am di sini adalah onta, kemudian kambing, domba, kemudian apa lagi? Sapi atau yang sejenis dengan sapi. Kerbau, ya, sejenis dengan kerbau. Nah, itu yang kita udhiyah kan, kita kurbankan. Selain dari hal itu, maka tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Nah, sekarang bolehkah dengan laki-laki maupun laki-laki, jantan dan betina? Maka jawabannya boleh. Tidak harus laki-laki dan juga tidak harus betina. Ibu-ibu punya hewan betina, hewan laki-laki, boleh semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An ghulami syatani." Ya, untuk satu orang itu syatani. Ya, wa an jariyah syatun. Jadi untuk satu orang itu dua ekor kambing dia. Wa an jariyah, kemudian satu jariyah, seorang satu ekor kambing. La yadurrukum, tidak bahaya, tidak mengapa bagi kalian, zukranan, ya, kunna am inasan. Tidak masalah, tidak mengapa bagi kalian kalau kalian menyembelih yang jantan, tidak masalah, yang betina pun juga tidak masalah. Hadis ini pun juga dijadikan sandaran hukum oleh para ulama bagi mereka yang ingin akikah. Ya, jadi tidak ada patokan apakah jantan atau betina, tidak ada. Jadi boleh kedua-duanya. Wa tujzi'ul badana aw baqarah an sab'in, dan boleh Ibu ya, sah ya satu sapi untuk 7 orang. Boleh. Nah, kalau bicara afdalnya mana? Bicara afdalnya adalah satu orang satu ekor sapi. Iya. Sekarang mana afdalnya? 1 ekor sapi 7 orang atau satu orang satu ekor kambing? Maka yang afdalnya, yang bagusnya adalah 1 orang 1 ekor kambing daripada 1 orang atau 1 sapi 7 orang. Ya. Ini kalau berbicara afdal. Kalau bicara mana yang lebih utama. Nah, jadi 1 ekor sapi boleh berserikat kita untuk 7 orang. Sawa'un kanu min ahli baiti aw buyutin mutaqarribin aw mukhtalifin wajibah aw mustahabbah. Naharna ma'a Rasulullah sallam al-Hudaybiyah badana an sab'in wal baqara an sab'in. Jadi Nabi sallallahu pernah mempraktikkan tatkala Hudaybiyah, beliau menserikatkan orang-orang dengan 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor ya onta juga 1 ekor onta untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun kambing enggak boleh berserikat. Ya, kambing tidak boleh berserikat. Dia hanya sah 1 orang saja, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya, belum pernah nyobakan di sini kan 1 kambing 7? Enggak. Nah, kalau berbicara mana afdalnya hewan yang kita kurbankan, fal udhiyatu bil badanah afdal minal baqar. Onta itu lebih afdal ketimbang sapi. Saat di negeri kita enggak ada onta. Ya, maka wal baqaru afdal minasyah. Maka sapi lebih afdal daripada kambing. Li'annaha a'zamu minha filahmin, karena yang kita cari itu dagingnya. Ya, semakin banyaknya dagingnya semakin afdal. Nah, saking banyak daging yang kita dapatkan saking afdal. Nah, wasyatun afdalu min musyarakah wal bana wal baqar. Ini 1 ekor sapi, 1 ekor kambing itu lebih afdal ketimbang kita 1
ekor onta berserikat 7 orang, atau 1 ekor sapi berserikat 7 orang, dan seterusnya. Khairu udhiyah al-kabshain aqran. Sebaik-baik udhiyah, sebaik-baik menyembelih hewan kurban adalah 1 ekor kambing gemuk putih, tanduknya besar. Nah, itu udhiyah yang paling afdal. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat yang kita bahas adalah syurutul udhiyah. Syarat-syarat dari udhiyah, syarat menyembelih udhiyah. Yang pertama adalah al-an'am hasran wala tujzu min ghairiha. Jadi harus binatang ternak. Selain dari binatang ternak yang kita sebutkan di atas tadi tidak sah. Iya, selain yang kita sebutkan tadi tidak sah. Kemudian yang kedua, berbicara tentang sin, umurnya, berapa umurnya? Al-ibil la yakillu an 50 sanawat. Kalau onta itu enggak boleh kurang dari 5 tahun. Harus 5 tahun. Wal baqar, adapun sapi, kambing, ya, itu 2 tahun. Syaratnya kambing itu 2 tahun. Wada'an atau domba itu boleh 1 tahun. Jadi kambing sama domba itu beda, Bu. Ya, kambing sama domba itu berbeda. Kalau kita membedakan kambing dan domba gimana? Lihat dari bulunya kan ya? Lihat dari bulunya. Nah, biri-biri bahasa kitanya. Ya. Hah? Biri-biri ya? Bulu biri apa biri-biri? Biri-biri. Kalau di dusun biri-biri. Ya intinya domba, ya intinya domba atau ya itulah. Boleh 1 tahun. Ya. Nah, domba tadi kurang dari 1 tahun boleh enggak? Lakin yajuz tadhiyah bidda'in idza ajza aw saqatat asnanuhu qabla tamami sana. Boleh, jawabannya boleh. Selama domba tadi dia kan punya gigi tuh, sudah copot giginya, pacul giginya, sudah copot giginya satu kali. Ya, meskipun umurnya belum 1 tahun, selama giginya sudah copot, ya maka sudah bisa jadikan hewan kurban. Kata Nabi SAW, dahu bil jada' minad da'an fa innahu jazi'un. Ya, fa innahu jaizun. Ya, boleh kalian menyembelih domba yang kurang dari 1 tahun selama itu giginya sudah copot. Itu boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah salamatu minal uyub. Hewan udhiyah kita tersebut, hewan kurban kita tersebut harus selamat dari cacat, Bu. Selamat dari cacat. Artinya apa? Yang akan mempengaruhi dagingnya. Ya, kalau cacat berkurang dagingnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, fala tujziul awra. Kalau ada cacat matanya itu enggak boleh. Ya, tapi kalau cacatnya yang enggak begitu jelas, selama tidak mengurangi daging maka tidak masalah. Misalnya matanya agak sakit sedikit, berair atau apa begitu ya, tidak masalah. Nah, dan demikian pula yang buta. Nah, kalau hewannya buta maka tidak boleh, tidak sah. Wala urja in ishtadda arja'uha. Demikian pula pincang. Ya, pincangnya tapi tidak mempengaruhi daging enggak masalah juga. Jadi patokannya cacatnya itu selama mengurangi daging, bisa merosot dagingnya, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Naam. Atau kurus, ya. Kurus juga tidak boleh, karena itu akan apa? Akan mengurangi sumsumnya, Atau yang berikutnya adalah gila, sapinya gila. Pernah lihat sapi gila enggak? Gimana sapi gila? Hah? Ngamuk tuh sapi gila enggak tahu. Ini sapinya gila. Ya kayak gimana sapi gila? Wallahu a'lam. Nah.
Dan yang berikutnya adalah telinganya tidak terpotong, ya, tidak terpotong. Ini di mazhab Syafi'iyah sangat ketat, ya. Meskipun di sebagian pendapat lain kalau terpotong, ya cacatnya sedikit saja, mungkin hanya gores atau apa, ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Atau lidahnya terpotong juga, atau dia sakit, ya, maka tidak masalah juga. Ya, intinya cacat dalam hewan ternak itu memang sangat-sangat bisa mengurangi kadar daging, maka tidak bisa dijadikan hewan udhiyah. Iya. Kakinya pincang sebelah misalnya, awalnya 500 kilo berubah menjadi 100 kilo, atau ya merosot gitu, ya. Intinya merosot dagingnya, maka ini tidak bisa. Kata Nabi SAW, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada tiga hewan sembelihan kurban tidak sah. Afwan, kok tiga? Arba'un itu ada 4 ciri sembelihan kurban tidak sah. Yang pertama adalah yang butanya itu sangat jelas kebutaannya, sakit yang sangat jelas sakitnya, pincang yang sangat jelas pincangnya, kemudian sangat kurus yang tidak ada sumsumnya, kurus karempeng. Iya. Kita ulangi lagi. Buta yang sangat buta, sakit yang sangat sakit, pincang yang sangat pincang, artinya jelas kepincangannya, kemudian kurus yang mengurangi atau tidak ada sumsumnya. Nah, ini 4 hewan ternak yang tidak bisa dijadikan udhiyah, hewan sembelihan kurban. Baik. Kemudian yang keempat adalah syaratnya niat. Jadi ketika orang menyembelih, ya, harus berbarengan di awalnya niatnya untuk menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang poin yang kelima yang kita bahas adalah waktu udhiyah. Kapan waktu dimulainya? Waktu udhiyah ini ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahar. Ketika matahari muncul di tanggal 10. Itu awal mulainya. Ya. Sampai berlalunya ba'da tulu'iha lis salati wal khutbatain. Sampai ditegakkannya salat Idul Adha dan 2 khutbah, dan berakhirnya itu di hari tasyrik ketika tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Barra bin Azib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu atau innal awwala ma babda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Hal yang pertama kali yang kita lakukan hari ini adalah salat, kata Nabi. Ini pada hari tanggal 10, yang pertama kali kita lakukan adalah salat, summa narji. Kemudian setelah itu kita pulang. Setelah pulang fanahar, baru kita menyembelih. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu maka dia telah mengikuti sunnah kami. Wa man zabaha qabla dzalik, siapa yang menyembelih sebelum kami salat, fa innama huwa lahmul qadamahu li ahli. Itu hanya sedekah biasa yang dia sediakan untuk keluarganya. Laisa min nusuki fi syai'in, enggak ada pahala kurban sedikit pun untuk dirinya. Ya. Wa yabqal waqti ila akhir ayyamit tasyrik. Yakni ayyamut tasyrik kulluha manharun, kata Nabi. Hari tasyrik 11, 12, 13 semuanya itu adalah hari menyembelih. Jadi kalau misalnya bertepatan hari Jumat, hewan kurbannya sampai 100 ekor. Ya. Bagaimana nyembelihnya? Tidak terkejar hari itu. Atau mepet sekali, maka bisa dilakukan setelah Jumat atau ditunda untuk besok Sabtunya. Ya, harinya mungkin 30 sehari, 30 sehari, 30 sehari berikutnya sampai selesai. Boleh saja. Ya, intinya dalam rentan waktu 4 hari itu waktu kita menyembelih. Nah, sekarang tanggal berapa kita lebarannya? Ya Rudi. Saya sedang isbat soalnya. Kemarin kan sudah berlalu isbat.
Tanggal berapa? Enggak hari Jumat kan? Hah? Hari Jumat. Nah, kalau iya, taruhlah hari Jumat. Kalau nggak memungkinkan untuk nyembelih hari Jumat itu, karena kita akan sholat Jumat juga. Iya. Nyembelih itu butuh waktu yang panjang. Ya, kalau satu ekor mungkin sah saja, bisa saja selesai. Tapi kalau banyak, nggak terkejar. Nah, ala kulli hal intinya bagi orang yang sholat Jumat boleh hari itu ikut sholat Jumat, yang bagi orang sholat Idul Adha boleh dia ke sholat Jumat juga. Ya, boleh juga dia tidak meninggalkan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Nah, tapi bagi imam pengurus masjid dia tetap mengadakan sholat Jumat. Baik, kemudian yang berikutnya adalah memakannya hewan udhiyah tersebut dan menyembelihnya, ada menjual belikannya. Ini yang poin yang keenam. Apa hukum makannya? Kalau hewan sembelihannya itu sifatnya adalah tatawwu', ini sembelihannya sunnah, maka boleh baginya untuk memakannya, sama seperti kita ya menyembelih yang lainnya. Ya, maka boleh kita untuk memakannya. Nah, sebagaimana Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Surah Al-Hajj ayat 36. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memakannya hasil sembelihan tersebut, karena bagian dari syariat Allah, menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara salasan. Bahwasanya Nabi SAW pada hari nahar, pada tanggal 10 itu Nabi SAW menyembeli salasan wa sittina badana. Beliau pernah menyembeli ada 63 onta biyadihi, dengan tangannya. Jadi satu hari beliau subhanallah ya menyembeli 63. Luar biasa. Summa a'ta aliyan, setelah itu baru diserahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, fanahara maghabara, yang sembelihan yang tersisa. Wa asyrakahu fi hadihi, kemudian beliau ya berserikat terhadap menyembelihnya. Summa amara min kulli badadin bi bad'atin, kemudian beliau perintahkan dari setiap onta diambil sepotong daging. Wa ja'alaha fi qadrin, kemudian diambil qad seukuran ya, fatubikhat, artinya diambil sebagian potong daging itu, sepotong saja atau secukupnya untuk dimasak. Fa aqala min lahmiha, kemudian dimakan dagingnya. Wa syuriba min maraqiha, dan kuahnya dinikmati bareng-bareng. Apa maksudnya Ibu sekalian? Jadi kalau sembelihannya sunnah ya, maka ini boleh kita makan dagingnya. Jadi nyembelih, setelah menyembelih dari hewan kemudian tadi ambil beberapa bagian, atau bisa di dalam hadis lain diambil sepertiga bagian untuk dijadikan masakan bareng-bareng. Ya, jadi setelah menyembelih semuanya makan bareng. Ya, nyembelih dulu, setelah selesai menyembelih ambil sepertiganya atau sepotong bagiannya untuk dimasak. Selesai menyembelih, ya bagi masa-masa ibu-ibu, bapak-bapak bagian motong, masa-masa ibu-ibunya di mana, bisa masak-masak di sini atau di mana atau di rumah siapa, dimasak di sana. Nanti selesai masak dibawa ke masjid, makan bareng di sana. Makan bareng. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menikmati kuah-kuahnya daging dari hewan sembelihan tersebut. Wala yajibu aklu minha bal yajuzu itasaddaqa bil jami'. Wa istahabu aklu thuluth wa tasaddaqu bis. Ini panjang. Intinya Ibu sekalian, hewan sembelihan kita itu sepertiga boleh kita ambil, sepertiga untuk ya dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, atau semuanya Ibu nggak mau ngambil, Ibu sedekahkan semuanya, boleh. Ya, saya nggak mau makan daging, dah saya nggak mau, saya nyembelih hewan saja, nyembelih korban saja, menjalankan perintah Allah dah. Kambingnya, dagingnya saya sedekahkan semua
semuanya. Untuk orang-orang fakir, miskin, orang-orang kaya juga diboleh diberikan sebagiannya. Orang-orang kaya, lil agniya, dan selain dari mereka diberikan sepertiganya juga. Ya, sebagai untuk melembutkan hati-hati mereka. Nah, ini sembelihan yang sunnah. Bagaimana sembelihan yang nazar atau wajib? Maka tidak boleh sama sekali untuk memakannya. Kan hukum sembelih tadi ada dua kan? Ada sunnah yang muakkad, ada yang wajib. Dia mewajibkan dirinya sendiri, menentukan ini hewan ini untuk sembelihan kurban besok. Saya ini kambing saya sembelihan untuk besok. Maka wajib bagi saya nggak boleh makan sama sekali. Nggak boleh. Kalau ditentukan maka nggak boleh. Semuanya harus disekat. Iya. Ini yang keenam adalah sunan udhiyah. Ini hal-hal yang disunahkan ketika udhiyah atau bagi orang yang berkurban, atau juga bisa diistilahkan dengan hal-hal yang harus dihindari bagi orang-orang yang berkurban. Yang pertama adalah yustahabbu liman arada ayudahi idza dakhala ashr Dzulhijjah an la yakhliqa wala yuqallim azfarahu hatta yudahi. Kita ini ada kuku boy ya. Ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah itu nggak boleh lagi dipotong. Kemudian bulu di wajah, ini bapak-bapak mungkin ada kumis. Untuk jenggotnya, mungkin jenggotnya tebal sekali, kemudian dia ingin merapikan begitu ya. Terus dirapikan, ini nggak boleh. Atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Iya, rambut itu nggak boleh dipotong. Ya, ini bagi orang yang berkorban. Saya nih, ya saya sudah tercantum nama saya 7 orang sapi, 1 ekor sapi 7 berserikat, ada nama saya di situ. Maka 10 awal itu nggak boleh lagi potong rambut, cukur kumis, ya merapikan jenggot atau potong kuku, ya apalagi. Intinya rambut-rambut yang ada dalam tubuh itu tidak boleh lagi. Ya Nabi SAW bersabda, "Man kana 'indahu dhibhun yuridu an yazbaha fara'a al-hilal Dzulhijjah fala yamassa min sya'rihi wala azmin asfarihi syai'an hatta yudahhi." Tegas Nabi SAW, siapa yang sudah memasuki hilal Dzulhijjah, ini 1 Dzulhijjah, dia sudah tercatat namanya sebagai orang yang udhiyah, maka tidak boleh lagi untuk menyentuh sehelai rambut pun atau mencabut, memotong sehelai rambut pun dan kuku sampai dia menyelesaikan menyembelih hewan kurbannya. Nah, kemudian yang mesti dilakukan juga bagi orang yang berkurban yang kedua adalah yustahabu aizbaha, dia sendiri yang motongnya, Bu. Ya, saya yang berkurban maka saya sendiri yang motongnya. Ustaz, saya takut darah, Ustaz. Kayak anak-anak saya Bu, saya nggak berani lihat darah gitu ya. Saya nggak ketakutan saya lihat darah itu, mengerikan. Jadi saya nggak bisa menyembelihnya. Ya jangankan nyembelih ayam aja saya serah, angkat tangan saya gitu. Jangan lihat darah saya saja nggak berani begitu ya. Ini ada ya yang orang-orang yang seperti itu. Kadang lihat darah saya pingsan begitu kan. Makanya ada orang-orang yang nggak bisa masuk ilmu kedokteran itu karena di salah satu diuji mampu nggak lihat darah begitu. Nah, tapi tidak semua orang yang sanggup begitu ya. Jangan dikira setiap ustadz, masa ustadz nggak bisa nyembelih, bukan tidak bisa nyembelihnya gitu kan. Terus bagaimana ustadz dengan peperang nanti melawan orang-orang kafir gimana nanti? Oh itu beda cerita, Bu. Ya itu beda bab, beda kasus itu. Kalau dalam badan jihad itu beda kasus. Jadi kalau nyembelih itu kita sendiri yang nyembelihnya. Ya kita sendiri yang menyembelihnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ya berkurban 100 ekor kambing. 1 ekor 100. Ya kita enggak 100. 1 belas obat kita nak gitu. Jadi beliau sendiri yang menyembelihnya sebagaimana hadis yang kita baca. 6. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah yustahabbu
Nah, kita ini bagi yang menyembelih ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan cara penyembelihan kita. Kita masuki babnya adalah bab tentang adabnya sekarang. Ya, adab-adab ketika menyembelih. Ya, jadi dua tadi ya. Bagi orang yang menyembelih apa tadi? Tidak boleh motong-motong rambut, kuku dan seterusnya. Yang kedua, dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Dan sekarang yang ketiga, adab bagi orang yang menyembelihnya. Ya, atau tata krama ketika menyembelih. Yang pertama adalah, ini waktunya singkat, kita cepatkan saja. Yang pertama adalah kita punya pisau, nyembelihnya harus dengan pisau, itu poinnya. Tidak boleh dengan kuku, tidak boleh dengan batu, tidak boleh dengan bedil, atau tidak boleh dengan setrum. Bedil dengan setrum ada catatannya nanti insyaallah. Intinya dengan pisau, pisau itu harus kita tajamkan lebih dahulu. Pisau itu harus kita tajamkan terlebih dahulu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai' wa iza zabahtum fa ahsinu zibhata ya wa iza qaltaltum fa ahsinu qitlata wal yurih dhabihatahu. Naam. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Ketika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ketika kalian membunuhlah dengan bunuh yang baik. Bagaimana cara bunuh yang baik? Pertama adalah tajamkan pisau kalian, dan yang kedua adalah senangi hewan sembelihan kalian. Itu adabnya. Pisaunya harus ditajamkan dulu dan disenangi, dilembuti hewannya, jangan dibanting. Ini kita lihat Bapak sekalian. Ketika badannya kekar, ya, kambingnya ya, mungkin hanya berapa kilo, dengan dirinya sendiri diangkat kaki kambingnya keduanya, dibanting kambingnya begitu. Nah, itu enggak punya adab dalam menyembelih. Ya, itu enggak nyenangi hewan, sakit. Hewan itu punya perasa juga. Jadi enggak boleh kita banting, harus kita senangin. Jadi rebahan secara pelan-pelan, lembut-lembut. Ya. Cak mana kita nidurkan bayi kita, cak yonian zat, ya. Nak dimakan juga. Nah, bukan cak yonian dengan dimakan tidak juga, Bu. Memang cak itu harus syariat kita. Ya, memang seperti itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara menyenangi juga selain dari cara merebahkan, menjatuhkan tadi, ya. Jauhkan dari kawan-kawannya, atau bahasa kitanya jangan diperlihatkan. Ya. Kita menggorok meleleh sapi, kambing, depannya sapi juga, jingok di dewe. Jangan kena idio. Harus ditutup. Kalau tidak tahu nak cara nutupnya, jauh-jauhkan budai. Pokoknya jangan sampai kawannya jingok idio. Nah, itu cara menyenangi dia. Nah, cara menyenangi dia. Nah, cara juga menyenangi dia ketika menjatuhkannya itu, ya, kalau sepertinya onta, itu kaki yang depan onta itu sebelah kirinya ditekuk, diikat. Jadi ketika melelehnya itu, kalau onta nggak bisa dibaringkan, Bu. Jadi nyembelihnya harus berdiri. Ya, nyembelihnya berdiri, kakinya diikat sebelah kirinya. Baru dileleh bagian lehernya, kayak kita, siapa yang pernah ya nodos sawit. Nah, tapi bukan cek ini, tapi ada pengait begini. Itu kalau onta. Nah, kalau sapi sebagaimana yang bisa kita lihat cara menjatuhkannya, ada teknik-teknik yang mudah untuk menjatuhkannya. Satu orang saja cukup, atau kalau butuh bantuan 2 orang cukup. Kalau teknik cara menjatuhkannya benar, ya, merebahkan sapi 2 orang cukup. Kami pernah praktekkan di Jogja dulu, 1 orang cukup. Kepalanya diikat, ya, kemudian semua kakinya dililit dengan kain. Ya, ada prakteknya, ya. Ada prakteknya. Nah, intinya bagaimana caranya? Kalau teori itu bebas caranya. Yang penting bagaimana cara jatuhnya itu lembut. Jangan kita tarik langsung terhempas ke tanah dengan kencang, jangan. Ya, jangan
Kalau kita dulu waktu di Jogja tuh kita tarik aja dari kepalanya kan sudah diikat tuh di tiang ini. Tinggal ngikat, tarik aja bagian tali bagian belakang dari ekornya itu, terus lama-lama dia nunduk sendiri, jatuh sendiri. Ya, tidak ada pemberontakan. Ya, baru setelah itu kita lilit bagian belakangnya, rebahkan sebelah kirinya. Usahakan jatuhnya sebelah kiri. Kalau kita meleleknya nanti mudah urat lehernya ini mudah untuk diluruskan. Nah, kemudian setelah menajamkan pisau, adab yang berikutnya harus membaca tasmiyah. Tasmiyah ya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yukabbir, Allahu akbar. Iya. Karena Nabi SAW sama wa kabbar. Atau juga bisa dibaca setelah itu bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian beliau baru menyembelih kurbannya. Nah, jadi ibu kalau sembelihan kurban, ya ibu tulis tuh namanya, kasih sama yang tukang nyembelihnya, ya tukang yang menyembelihkannya, tulis nama untuk siapa saja, nama ibu, terus nama kakek ibu sampai ke pucuk. Kalau tidak tahu sampai ke pucuk, dia kayak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, bagi orang-orang, kenapa Nabi SAW menyebutkan min ummati Muhammad? Karena ada sebagian umatnya yang nggak mampu berkurban, maka sudah ditutupi oleh Nabi kita yang berkurban bagi umatnya yang nggak mampu berkurban. Bagi kita yang mampu, maka nggak masuk dalam hadis ini kurban dewe, ya kurban dewe. Kemudian bagi orang yang berkurban, ketika dia nggak mampu untuk berkurban, maka hendaknya dia harus hadir ketika menyembelih. Dia nggak mampu, misalnya saya tidak mampu nyembelih, tidak tahan jengok darah gitu, dia harus hadir di tempat penyembelihan itu menyaksikan hewan kurbannya. Nah, kemudian yang berikutnya, adabnya juga ketika menyembelih kurban ini sangat disukai bagi presiden, bupati atau camat, itu dia berkurban, dia ambil dari harta Baitul Mal. Ya, bukan dari pribadi dia ambil dari harta negara. Ya, dia ambil dari harta negara. Kemudian setelah itu dibagi-bagikan untuk kaum muslimin. Nah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pemimpin, kemudian beliau bagi-bagikan. Dan menyembelihnya di mana? Dalam hadis disebutkan di musalla, di mana lapangan kita sholat Id, maka disitulah kita menyembelih. Apakah wajib? Enggak juga. Di sini para ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah memberikan kelapangan di mana tempat yang buat kita mudah untuk menyembelih. Kalau di sini kesulitan, takutnya nanti sapinya ngamuk, nobrak anak-anak, merusak kaca segala macamnya, cari tempat yang lain. Tidak harus. Tapi kalau bicaranya afdolnya mana, maka afdolnya di musalla, di tanah lapang. Musalla itu tanah lapang, bukan musalla yang bahasa Indonesia kita. Ya, musalla itu tanah lapang yang kita jadikan untuk sholat. Naam. Demikian pula bagi orang yang musafir yang memiliki kemampuan untuk udhiyah, maka dia sangat dianjurkan baginya untuk udhiyah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW dhaha an nisa'ihi bi Mina, Nabi SAW menyembelih untuk istri-istri beliau di Mina pada haji terakhir beliau. Ini menunjukkan ya Nabi waktu itu dalam keadaan musafir pun ikut udhiyah. Ya, demikian pula kita. Demikian saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari
di kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.